Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi, apa kabar? Pagi. Menyapa Anda pagi hari ini. Senang banget nih ya, karena memang di dekat sini baru saja dilangsungkan one run. Ada 5K dan juga 10K. Dan studio kami berada saat ini memang masih dipenuhi dengan crowd para runner. Luar biasa sekali ya. Pagi-pagi sudah berolahraga. Pagi-pagi kita ngapain, Vi? Oh, kita olahraga mulut. Yang langsing cuma bagian kepala daerah sini aja gitu. Gak apa-apa, yang penting ada yang langsing ya. Ada yang langsing. Hari ini kita juga masih menyoroti bagaimana kasus kematian Vina dan juga Eki. Kemarin kan sudah ada DPO yang diamankan pihak kepolisian, ditetapkan tersangka. Tapi masih ada 2 DPO lagi yang belum juga diamankan ya, Vi ya? 2 atau 3, Ti? Nah, itu dia yang jadi pertanyaan. Boleh dong nawar, Ti. Boleh. Tapi yang jelas Polda Jawa Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum akan menyampaikan perkembangannya ya pada pukul 10 pagi ini. Dan TV One nanti juga akan memantau dan menyiarkannya secara khusus untuk Anda. Kita beralih dulu, Vi, ke informasi yang lain. Ini ada informasi dari wilayah Surabaya, di mana minimarket di Jalan Kalibutu, Surabaya pada Minggu dini hari ini terbakar. Semburan api dari dalam lokasi gudang minimarket membuat karyawan Indomaret di Jalan Kalibutu, Surabaya yang bertugas ini panik dan juga berupaya untuk menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari percikan ex-house, kipas pendingin ruangan. Percikan api menyambar tumpukan mie instan di bagian gudang minimarket. 5 unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Polrestabes Surabaya masih terus melakukan penyelidikan di lokasi kebakaran. Oke, kita berlanjut ke informasi berikut. Kilang minyak milik Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur terbakar, pemirsa. Kebakaran terjadi selama 3 jam di kawasan unit 4 destilasi minyak mentah atau crude distillation unit yang memproduksi jenis BBM dengan kapasitas 300.000 barrel per harinya. Saat kebakaran terjadi, diketahui tidak ada kegiatan di sekitar lokasi kejadian. Namun ada 9 pekerja yang bertugas jauh dari lokasi kebakaran. Saat ini pihak Pertamina dan juga aparat Polresta Balikpapan terus melakukan investigasi untuk mengetahui sebenarnya apa yang menjadi penyebab kebakaran ini dapat terjadi. Baik, dari informasi dari Balikpapan kita akan ajak pemirsa untuk bergeser ke informasi selanjutnya. Ini rombongan studi tur Sekolah Dasar Negeri 1 Harisan Jaya di Oki Timur, Sumatera Selatan mengalami kecelakaan maut. Bus yang mengangkut rombongan siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Harisan Jaya, Kecamatan Cempaka, Ogan Komering, Ulu Timur mengalami kecelakaan maut tepatnya di Jalan Lintas Timur, Desa Buluh Cawang, Ogan Komering, Ilir, Sumatera Selatan. 2 korban tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka, diduga sopir bus mengantuk hingga menabrak truk yang tengah berhenti di tepi jalan karena mengalami gangguan mesin. Korban luka mendapat perawatan di Rumah Sakit Kayu Agung, Sumatera Selatan. Ke informasi berikutnya, pemirsa, ini ada seorang pengendara sepeda motor yang terjatuh dan terlindas truk saat akan diberhentikan oleh kepolisian di salah satu perempatan di Purwakarta, Jawa Barat. Detik-detik seorang anggota Satlantas Polsek Kota Purwakarta, Jawa Barat yang tengah bertugas dan terlihat menilang seorang pengendara motor berada di pinggir jalan. Petugas kepolisian tersebut lalu ke tengah jalan dan memberhentikan pengendara lainnya. Diketahui pengendara sepeda motor bernasib naas tersebut adalah Muhammad Abdul. Korban terjatuh dan langsung terlindas oleh truk yang tengah melaju dari arah
yang berlawanan. Kejadian ini terjadi pada 11 Mei 2024 lalu di Jalan Raya Nasional Bandung, Jakarta, tepatnya di perempatan Combro. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kejadian tersebut. Baik, itu adalah serangkaian informasi yang kita hadirkan untuk membuka Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Tapi kita juga tidak lupa nanti kita akan bahas tema dialog kita ya, Vi, hari ini ya. Kita akan membahas mengenai kasus kematian Vina dan juga Eki yang saat ini terus didalami oleh Polda Jawa Barat. Seperti apa, kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Mengurai benang kusut kasus kematian Vina ya, karena memang selain juga sudah 8 tahun, saat ini terus dilanjutkan sampai tuntas pastinya keinginannya. Ada yang juga kalau terpidana mengaku ini tidak terlibat dan lain sebagainya. Saat ini juga pihak kepolisian berupaya juga untuk terus menangkap 2 DPO, yang satu lagi sudah ditangkap. Nanti juga akan ada konversi rencananya, Via. Betul, pada pukul 10. Apakah konversi ini juga bisa menguak gitu ya kasus kematian Vina? Harusnya itu, karena memang yang ditunggu oleh publik kan salah satunya adalah itu ya, pernyataan resmi dari pihak kepolisian. Nah, untuk mendalami dan memperbarui informasi, kami perkenalkan dulu nih narasumber kami yang kami hadirkan pada Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Ada Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Arianto. Terima kasih waktunya Pak. Sehat Pak Arianto, terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Dan juga ada Mbak Putri Maya Rumanti selaku kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Selamat pagi Mbak Putri. Assalamualaikum Mbak Putri. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak. Terima kasih Mbak Putri. Sebelum kita berbincang dengan 2 narasumber, kita juga akan ajak pemirsa untuk mengetahui informasi terupdate langsung dari Mapolda Jawa Barat dan juga dari Cirebon Jawa Barat. Sudah ada rekan kami, sudah ada Zinadin Duhan dan juga Sekar Wanda. Kita ke Duhan terlebih dahulu. Duhan, bagaimana informasi terbaru langsung dari sana? Silakan. Ya, Rati, Fadil, dan juga pemirsa, tim penyidik dari Polda Jawa Barat tentunya saat ini masih terus melakukan pendalaman terhadap Peggy Setiawan alias Peron, satu dari 3 DPO yang sudah diamankan oleh pihak Polda Jabar ini pada Selasa malam yang lalu. Dan benar sekali bahwa pada pagi hari ini akhirnya setelah 4 hari bungkam tanpa memberitahu awak media mengenai proses dan juga hasil dari proses penyidikan terhadap Peggy Setiawan dan juga beberapa terpidana lainnya, akhirnya pada hari ini Polda Jawa Barat mengonfirmasi bahwa nanti pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat ini akan memberikan keterangan secara resmi mengenai penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki. Adapun nantinya informasi lengkap pada saat konferensi pers ini akan disampaikan oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan yang mana juga menangani kasus ini dan juga nanti akan menjelaskan lebih detail mengenai peran dari Peggy Setiawan alias Peron dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki. Tentunya juga ini proses pendalaman terhadap Peggy Setiawan ini sudah dilakukan sejak hari Rabu kemarin. Keluarga dari Peggy juga sudah sempat hadir ke Polda Jawa Barat, ini hadir sejak hari Rabu pagi, namun baru dapat mendampingi Peggy pada proses penyidikan ini pada hari Rabu malam, yang mana keterangan dari Peggy sendiri terhadap keluarga, khususnya kepada ibunya ini yang menyebutkan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki. Selain dari Peggy, tentunya untuk menguak kasus ini ada beberapa orang lain yang diperiksa oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat. Ini 7 terpidana lainnya yang sudah dipindahkan dari Lapas Kelas 1 Cirebon ke Kota Bandung. Ini juga turut diperiksa satu persatu oleh penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Ini tepatnya nanti sejak kemarin sudah dititipkan ke 7 terpidana ini. 4 dititipkan ke Rutan Kebonwaru dan 3 lainnya ini berada di Rutan Bancai yang nantinya dibawa satu persatu untuk dimintai keterangan apakah dirinya memang mengenal Peggy Setiawan atau tidak. Selain dari ke-7 terpidana ini, 3 anggota keluarga dari
Peggy Setiawan alias Peron ini juga sudah diperiksa pada proses penggeledahan rumah Peggy Setiawan ini yang berada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini sudah diperiksa. Sekaligus juga tim penyidik dari Polda Jawa Barat juga mengumpulkan beberapa barang bukti dari rumah atau kediaman dari Peggy yang berada di Cirebon. Selain itu juga nantinya konferensi pers akan digelar pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan menyaksikan bagaimana nanti pihak dari Polda Jawa Barat ini akan menjelaskan secara detail apakah peran dari Peggy dan apakah Peggy Setiawan ini benar-benar orang yang dicari pada kasus ini atau bukan. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Zinedine Duhan langsung dari Mapolda Jawa Barat. Pukul 10 nanti akan ada konferensi pers atau rilis resmi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Kita bergeser ke Cirebon. Sekar Wanda, informasi apa terhangat, terbaru yang bisa Anda sampaikan pagi ini? Ya, Arif Fadil dan juga pemirsa, untuk informasi terkini, kini saya sudah berada di kediaman Peggy Setiawan yang merupakan salah satu DPO yang hingga kini juga masih tetap terus diperiksa oleh pihak Polda Jabar. Adapun situasi terkini dari kediaman Peggy Setiawan masih terpantau sepi, adapun pihak keluarga ini sudah mulai beraktivitas kembali seperti biasa. Mengingat beberapa waktu lalu dari pihak keluarga ini memilih untuk menutup diri dan tidak memberikan keterangan apapun kepada awak media ataupun pihak-pihak lainnya. Adapun memang pada hari ini dari Polda Jawa Barat akan mengeluarkan rilis terkait kasus Vina dan juga Eki di Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Setelah selama 2 hari ini tim penyidik Polda Jawa Barat telah melakukan pendalaman terhadap tersangka dan juga terpidana, yang mana salah satu tersangka tersebut yang menjadi DPO yakni Peggy Setiawan. Adapun dari pihak keluarga juga telah mengetahui bahwasanya pada hari ini dari pihak Polda Jabar akan mengeluarkan rilis tersebut. Selain itu, proses pendalaman yang dilakukan berdasarkan informasi dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham Abbas menyebut proses penyelidikan ini sudah dimulai pada hari Rabu kemarin, yang mana salah satu saksi juga sudah diperiksa yakni atas nama Aep yang dilakukan di Polsek Cikarang Utara dengan alasan lebih dekat dengan tempat tinggal saksi. Tak hanya itu, Aep juga dimintai keterangan apakah betul DPO atas nama Peggy Setiawan ini berada di TKP saat terjadinya pembunuhan dan juga mengkonfirmasi apakah Aep dan Peggy ini saling mengenal satu sama lain. Dan berdasarkan informasi keterangan dari Aep sendiri, dirinya menyebut mengetahui Peggy alias Peron namun tidak mengenal Peggy tersebut dan tidak melihat Peggy juga pada saat hari di mana pembunuhan dari Vina dan Eki ini berlangsung. Selain itu, 3 orang dari pihak keluarga Peggy Setiawan ini juga sudah dimintai keterangan oleh pihak Polda Jabar dan juga Polres Kota Cirebon, dan juga dari pihak Polda Jabar telah membawa sejumlah barang bukti, diantaranya seperti KTP dan juga ijazah yang telah diamankan oleh pihak Polda Jawa Barat. Dan hingga kini kami masih terus menantikan terutama rilis yang akan dikeluarkan oleh pihak Polda Jawa Barat. Untuk sementara demikian, Arif Fadil kembali ke studio. Baik, terima kasih Sekar Wanda melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat, di mana ini menjadi lokasi rumah dari Peggy yang saat ini sudah diamankan pihak kepolisian. Kita akan membahas mengenai kasus ini, kita akan jeda dulu sejenak, kita kembali saat lagi, tetap bersama kami. Langsung saja kita berbincang dengan dua narasumber. Saya mau ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, kalau melihat kan nantinya Polda Jawa Barat akan merilis begitu ya, atau memberikan konferensi pers pada jam 10. Ini juga pastinya banyak sekali pertanyaan dari publik yang selama ini mungkin tidak bisa terjawab dan diharapkan dijawab. Nanti kurang lebih akan seperti apa sih Pak? Kira-kira ya, ini nanti yang akan disampaikan oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat. Dia pasti akan menerangkan bahwa proses ditangkapnya si Peggy, kemudian bagaimana keterangan yang bisa ditambahkan untuk menerangkan bahwa dia itu orang betul-betul DPO. Di antaranya keterangan Aep gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Dan tapi intinya adalah ini Polda Jabar itu menindaklanjuti rumors yang di lapangan yang berkembang begitu. Tapi saya bersyukur. Saya bersyukur karena apa? Dari dulu seminggu yang lalu saya masih nggak ngerti apa kasusnya ini. Tapi sekarang saya jadi paham karena hampir tiap hari di TV ya. Jadi intinya gini loh. Dulu dianggap polisi itu 8 tahun menjadi DPO, kok nggak ditangkap-tangkap gitu kan. Kok baru sekarang setelah viral, DPO-nya tidak 8 tahun setelah viral baru ditangkap. Nah ini akibat daripada gini,
polisi itu kalau bertindak, ini pro dan kontra pasti muncul dari pihak yang pengacara korban. Kenapa kok 8 tahun nggak ditangkap? Sementara yang mau ditangkap salah tangkap kan gitu. Itu yang terjadi. Dan sekarang perang argumentasi, perang alibi yang di lapangan gitu. Nah, tindakan polisi sekarang ya harusnya memberikan penjelasan masalahnya apa gitu. Tapi sampai sekarang kan polisi kan belum bisa memberikan penjelasan secara gamblang ya. Saya hanya sudah berusaha bahwa ternyata 8 tahun DPO itu bukan begitu intinya. Intinya adalah dari 11 tersangka yang dulu dikatakan oleh DPO oleh Kapolres, kemudian yang 8 itu sudah ditangkap dan kemudian diproses sampai ke pengadilan. Sementara yang 3 orang ini dinyatakan sebagai DPO karena keterangan daripada saksi yang tersangka yang 5 orang ini gitu kan. Dia seakan-akan digitulah. Itu pelakunya gitu. Nah, tapi kemudian ketika berkas itu diberkas sampai kejaksaan, ini mencabut Pak, itu mengatakan itu yang dulu terlibat itu enggak gitu. Sehingga kan DPO nggak bisa dikejar lagi. Kenapa polisi nggak ngejar? Karena tidak ada keterangan lagi. Ya kan kekuatan pokoknya cuma digigit itu tadi. Gitu. Dan itu sudah dicabut begitu ya? Itu cabut kan berarti nggak bisa diterusin lah gitu kan. Karena kalau toh diterusin nanti berkas dikirimkan ke jaksa pasti nggak akan diterima Pak. Nggak ada bukti yang kuat untuk menjarat gitu. Oke, jadi setelah itu kan tidak dikejar. Kenapa polisi puas? Karena 8 orang sudah divonis dan inkrah dan sudah terpidana lah itu. Kalau ada komplain-komplain ini untuk kasus yang dulu ini, pihak tersangka ataupun pihak korban atau pihak yang membela itu, maksudnya dia ada upaya hukum, hanya tinggal satu, dia melalui PK. Karena kasus itu sudah disaring di pengadilan dan itu menunjukkan bahwa polisi tugasnya sudah benar. Itu. Adapun ada kekurangan-kekurangan itu boleh saja. Jalur itu ya Pak ya. Jalurnya hanya melalui PK. Dan dia bisa komplain kemana-mana, pengadilannya nggak benar, waktu itu katanya kan ada bukti gini kok disimpulkan gitu, silahkan aja. Nah, yang sekarang, yang DPO ini, belakang ini setelah rame-rame kemudian ditangkap, saya dengar kemarin ada bukti tambahan dari AF itu, yang dibantah oleh saksi kunci ya? Iya, saksi kunci yang tapi mengatakan. AF ini kan arahnya kan memang ke Peggy kan Pak ya? Iya, bahwa ya itu memberatkan si Peggy kan. Iya. Saya melihat dan sebagainya gini-gini. Nah, keterangan itu kan kalau dulu kan cuma dari 3 orang yang 5 orang yang mengatakan itu pelaku utamanya, temen ngomong gitu doang. Si para terpidana inilah ya. Iya, jadi DPO itu dulu kan diciptakan keterangan saksi daripada orang itu. Kalau sekarang ditambah keterangan AF. Tapi makanya, cukup kuat berarti keterangan AF ini walaupun ya untuk sementara saya kira di luar itu mungkin ada lagi ya. Tapi polisi nggak tahu lah nanti coba ini. Tapi Pak Arianto, saya menghargai dan saya mengapresiasi begitu ya kalau memang polisi hari ini pada pukul 10 nanti itu akan menyampaikan kepada publik. Nah, coba pertanyaannya begini Pak. Kita baru punya satu AF yang mana AF ini akan memberatkan nanti Peggy dan kemudian kemungkinan besar adalah Peggy Setiawan alias Peron ini akan dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka kan seperti itu kan. Nah, artinya Pak, kita kan masih ada PR lagi nih 2 nih. DPO. Apakah tidak terlalu cepat menyampaikan kepada publik ini? Kenapa tidak menuntaskan dulu yang 2 orang ini? Atau jangan-jangan nanti direvisi Pak? Tidak ada itu yang 2 orang. Jadi nanti hanya 1 orang Peggy ini begitu, Pak. Bisa saja terjadi. Bisa terjadi karena kan itu. Karena yang kita tahu kan cuma AF aja nih Pak di sini. Gini, 3 orang itu dulu kan cuma diomongkan sama tersangka. Itu DPO gitu. Itu aja penentuannya bahwa dia sebagai DPO. Kan? Tapi kemudian cabut. Kan? Jadi DPO ini bisa jadi nggak benar. Mungkin benar juga kan gitu kan. Nah sekarang yang betul yang ketangkap si Peggy. Peggy ini ditangkap duluan karena ada bukti tambahan dari AF itu. Sehingga dia buatlah polisi mempunyai bukti awal gitu ya. Dan 2016 juga sempat diinterogasi pihak kepolisian. Gitu. Terus kemudian ada informasi lagi katanya yang saya dengar tadi, dia selama di sana merubah-rubah identitas. Kan itu ada identitas bahwa dia itu ingin menghilangkan mengaburkan. Gitu. Jadi dengan bukti awal yang kuat ini, maka polisi saya yakin akan meneruskan kayak gini. Sementara yang 2 itu pasti akan dikaji lagi. Apakah ini kita tahu DPO yang betul-betul ada orangnya apa enggak? Atau enggak? Seandainya Pak Arianto, kalau polisi memang benar nanti hanya mengumumkan 1 tersangka, sementara yang 2 DPO ini mungkin nanti diklarifikasi, kita tidak tahu lah apa begitu ya misalnya ya. Tapi kan sekali lagi, segala bentuk pernyataan apapun itu tetap harus dihargai atau mungkin menjadi pertimbangan penyidik ya Pak ya. Nah, ada pernyataan dari Peggy kepada keluarga yang mengatakan, biarkan saya menjadi tumbal, Bu. Itu contoh ya bahwa setiap tindakan polisi yang lakukan itu pasti terjadi adu alibi antara orang-orang yang mengatakan bahwa dia itu terlibat dan antara orang-orang yang penasihat hukum yang saya tidak terlibat. Pasti 2 alibinya pasti berbeda itu Pak.
Nah, alibi itu nanti akan diuji di pengadilan. Kita lihat kalau di setiap pengadilan pasti terjadi perbedaan pendapat antara penuntut dengan pembelanya. Nah, itu namanya perbedaan walaupun alibi. si keluarga juga punya surat keterangan kerja, itu. beberapa saksi yang juga melihat itu kan bahwa dokumen Peggy di ya, Bandung, dokumen Jawa untuk Barat. mendukung alibinya itu. Dokumen untuk mendukung alibinya si tersangka yang ditangkap ini. Itu hak dia untuk menyampaikan pada polisi. Makanya yang diharap ya, ini tolong apa-apa yang berkaitan dengan kesaksian ataupun bukti-bukti terkait dengan yang sekarang selagi ditangkap ini, tolong sampaikan kepada penyidik. Ini loh Pak, anak saya tidak salah, gini-gini dan sebagainya. Itu wajib cepat supaya polisi tidak salah tangkap lagi, gitu kan? Nah, nanti polisi tinggal mengeramu, sampaikan ke jaksa, itulah disaring di sini. Jaksa akan menentukan apakah, oh ini yang benar, ini Pak. Nah, kalau dia mengatakan ya tersangkanya yang kuat, dia akan disampaikan pengadilan, di situ ada teliti lagi. Baik, saya mau ke Mbak Putri ya Pak Arianto ya. Mbak Putri, kalau dari pihak kuasa hukum dari Vina sendiri sudah ada belum sih data-data, kan karena memang sudah kita juga mendengar dari kuasa hukum sempat menyatakan si A, si B kemungkinan ada backingan apa dan lain sebagainya. Berarti sudah ada dong nama-nama yang kurang lebih dikantongi oleh pihak kuasa hukum. Benarkah ada 3 DPO atau memang hanya Peggy saja yang belum ditangkap? Jangan-jangan 10 nanti hanya diumum satu aja nanti ini. Iya. Dari kuasa hukum seperti apa, Mbak? Oke, Mbak, terima kasih. Jadi kalau saya menyatakan itu menurut saya terlalu jauh ya Mbak kami ya. Tapi pada intinya kami hanya beracuan kepada apa yang sudah diumumkan oleh Polda Jabar perihal adanya 3 orang DPO. Kalau perihal ada backingan dan ada apa katanya itu, kami tidak menanggapi hal tersebut Mbak, karena kami sangat percaya terhadap kinerja Polri untuk mengungkap fakta-fakta dan menangkap siapa pelaku sebenarnya. Terlepas nanti adanya dikatakan nanti 2 orang itu tidak DPO atau itu tidak ada, itu nanti tinggal bagaimana pihak kepolisian untuk membuktikan kepada masyarakat apakah benar memang tidak ada lagi ataukah memang masih ada. Karena jangan sampai membuat masyarakat ini bertanya-tanya perihal orang-orang yang belum tertangkap. Begitu, Mbak. Kan ada pernyataan Mbak Putri dari Peggy ini yang menyebutkan kepada ibunya bahwa saya ini tumbal. Nah, seharusnya kan pernyataan ini kan mengindikasikan ya, artinya masih ada lah begitu. Pelaku yang belum ditangkap. Nah, kita mungkin akan memantau nanti rilis resminya. Tapi yang kita khawatirkan, benar kata Mbak Putri tadi, kalau misalnya ternyata hanya Peggy alias Peron saja, ya ternyata ya pelaku pembunuhannya, sang eksekutornya, ya tentu kan tanda tanya besar begitu, Mbak Putri. Iya benar. Perihal pernyataan dari ibunya si Peggy yang mengatakan bahwa dia adalah tumbal, ini kan berarti pihak kepolisian harus benar-benar mendalami pernyataan tersebut. Jangan sampai menggiring opini lagi kepada pihak-pihak tertentu. Kalau memang Peggy menganggap menjadi tumbal, berarti ada kemungkinan dia mengetahui siapa yang menumbalkan dia dan ada kemungkinan dia juga tidak mengetahui. Tapi menurut kami, kalau ada yang bahasanya tumbal, tentunya si Peggy mengetahui siapa orang yang dianggap dia menumbalkan dia. Gitu. Karena tidak ada alasan dia untuk berkata seperti itu. Apalagi kalau memang benar-benar dia adalah orang salah sasaran. Tinggal nanti pihak kuasa hukumnya Peggy membuktikan apakah benar si Peggy ini pada saat itu, tahun itu, jam itu, bulan itu memang keberadaannya tidak ada di Cirebon. Begitu. Jadi saya rasa sah-sah saja kalau ibunya mengatakan perihal tersebut, namanya seorang anak mengadu kepada ibu. Tapi kita juga harus meyakini dan mempercayai bagaimana proses kepolisian untuk melakukan tahapan penyelidikan hingga melakukan penangkapan hingga penetapan tersangka. Itu kan ada tahapan Mbak, tidak asal main comot air, main ngambil orang di jalan, ayo kamu ngaku kamu salah. Itu saya yakinin itu tidak akan mungkin salah langkah, apalagi dengan kasus yang sudah viral saat ini begitu. Ini kan ditonton jutaan mata manusia begitu. Jadi saya yakinlah itu apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian, Mbak.
Tapi adakah memang upaya dari kuasa hukum sendiri, Mbak, untuk mencari, kan sempat ada informan yang diberikan, apakah memang ini benar-benar pelakunya? Karena kan kita juga nggak mau si pelaku mengakunya ini tumbal, sedangkan kita memang pengen kasus ini benar-benar tuntas. Nah, nanti kita akan sambung lagi ya, Mbak. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali lagi kita melanjutkan perbincangan. Saya mau ke Mbak Putri. Mbak Putri, kalau dari kuasa hukum ini sudah meyakini bahwa memang Peggy yang ditangkap adalah DPO selama ini yang juga diduga oleh pihak keluarga, atau sebenarnya ada pihak-pihak lain yang menurut pihak keluarga ini mungkin aja ini pelakunya dan belum diamankan? Bagaimana, Mbak? Tidak terdengar suaranya? Ya, apakah pihak keluarga ini juga mengantongi nama-nama lain, mungkin hasil dari investigasi sendiri dan lain sebagainya yang belum diamankan atau belum ditangkap pihak kepolisian, atau memang pihak keluarga satu jalan, satu nada dengan pihak kepolisian? Iya, baik. Perihal nama lain, kami kalau perihal DPO kami tidak ada yang dicurigai ada. Nah, ini yang akan coba kami sampaikan nanti kepada penyidik Polda Jabar untuk coba mencari tahu terhadap ada beberapa nama yang kami curigai. Karena diduga saat itu mereka inilah yang memang berteman dekat dengan almarhum dan kemungkinan bisa memberikan informasi. Namun memang keberadaannya tidak diketahui saat ini, Mbak. Oh, ada beberapa nama yang memang sudah dicurigai oleh keluarga ya, Mbak ya. Berarti nanti keluarga juga akan terus meminta pihak kepolisian juga untuk mungkin mengusut nama-nama yang dicurigai ini ya, Mbak? Iya, pasti, Mbak, pasti. Apakah nama-nama itu termasuk juga sahabatnya yang bernama Linda ataupun nama-nama yang muncul di permukaan, yang sudah ada muncul di permukaan? Iya, Linda sudah berkomunikasi dengan saya. Mungkin dalam waktu dekat juga nanti Linda akan muncul. Ini Linda yang kesurupan ya, Mbak Linda yang kesurupan ya. Ini harus diperjelas karena saya mendapatkan informasi kemarin dari seseorang yang mengatakan bahwa temannya almarhum ini ada 3 orang yang bernama Linda. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, saya mencoba untuk menggali informasi-informasi tersebut dan ini akan saya sampaikan kepada penyidik Polda Jabar untuk mencari tahu gitu, karena isu yang tersebar di media saat ini sangat udah luar biasa sehingga menyebabkan si Linda yang kerasukan ini saat ini merasakan dengan posisi yang tidak aman, begitu, Mbak. Baik. Tidak aman tuh artinya dirinya merasa terancam. Ya, bisa dikatakan terancam, kemudian dia merasa dibully se-Indonesia, begitu. Oke. Baik. Oke, baik. Saya ke Pak Arianto, Mbak Putri. Pak Arianto, ini saya mengulas lagi Pak yang tadi kita bahas, tapi secara konstruksinya mungkin begini Pak ya. Jadi Peggy ini sebetulnya kan sudah diperiksa ya 8 tahun lalu ya Pak ya? Saya tidak tahu ya, tapi kalau keterangan dari pihak keluarga ya, sudah pernah dikejar ke rumahnya, tapi waktu tidak ada, kan itu DPO ya. Dia sudah datangi ke rumahnya. Penyidik bisa mengejar ke rumahnya ini karena emang ada? Ya karena dari DPO itu, keterangan daripada 5 orang yang dan kabarnya rumahnya berdekatan dengan lokasi kejadian ya, kalau keterangan dari Ibu tapi orangnya nggak ada. Orang diperiksa. Tapi tidak juga ditindaklanjuti karena memang ada juga pencabutan. Kesaksian bahwa dia itu terlibat dicabut oleh orangnya. Kenapa mencabut PAP itu Pak? Itu kan perlu juga kita dalami. Kabarnya ini orang ini diancam oleh geng motor itu. Kabarnya ya, saya sendiri nggak ngerti karena pencabutan itu harus takut Pak dengan geng motor gitu misalnya. Orang kalau bapak sendiri, jangan ngaku ya, nanti kalau enggak daripada nanti nggak pulang nggak di ini kan mendingan ya udahlah nggak nyabut aja kan lebih aman. Adakah kemungkinan geng motor ini mungkin juga ada nama besar di balik klub-klub ini? Saya tidak tahu masalah itu. Iya. Saya nggak ngerti anatomi daripada geng motor. Tapi yang jelas waktu itu karena dituduhkan pelakunya adalah geng motor gitu kan, sehingga ya itu keterangannya berkaitan dengan geng motor. 5 orang itu mencabut, kemudian dicabut lah begitu. Kabarnya 5 orang itu mencabut karena takut diancam oleh geng motor. Sehingga Peggy bebas seperti itu ya? Tidak dilanjutkan Pak. Tidak dilanjutkan. Karena nggak ada daya untuk menangkap itu karena nggak ada kesaksian yang kuat. Nah sekarang Peggy akhirnya bicara, saya jadi tumbal ini begitu. Tadi saya sampaikan konstruksi nih Pak. Iya, saya sampaikan tadi Pak.
setiap kejadian dan tuduhan yang disampaikan oleh polisi pasti ada dua kontradiktif, Pak. Yang satunya menyatakan alibi begini, yang satunya menyatakan alibi begini. Tapi pihak keluarga juga memiliki beberapa nama yang dicurigai kan begitu. Keluarga itu tadi, Ibu, ya, pasti kalau ditanya kenal nggak pelakunya, pasti nggak kenal. Wong itu dulu DPO itu cuma keterangan daripada orang 5 tersangka ini kok. Buru-buru kenal dia, namanya pun orang pun nggak ngerti keluarga yang ini, Vina ini ya. Karena 3 DPO dulu ditentukan oleh yang sudah terpidana itu. Baik. Memang nampaknya masih cukup kusut begitu ya kasus ini ya. Semoga pihak kepolisian bisa menangani dan juga mengurai dan juga mengusut tuntas terkait kematian Vina dan juga Eki. Terima kasih banyak Pak Arianto. Saya ingin nambahkan dikit. Ya, silakan Pak. Jadi intinya sekarang ya, polisi menindaklanjuti keluhan masyarakat yang ada. Kita apresiasi itu. Termasuk mengejar yang katanya ada 3 DPO. Polisi harus mencari segera memberikan klarifikasi kepada 3 orang ini ya, mengumpulkan bukti yang memberatkan maupun yang meringankan. Nanti akan polisi menyatakan bahwa oh ternyata DPO ini dari 3 ini memang ternyata ini yang patut disangka atau tidak, yang lain di SP3 dan sebagainya. Nah itu nanti tinggal masyarakat melihat itu saja. Tolong sekarang ini ajukan bukti-bukti yang yang kuat, termasuk juga kuasa hukum atau pihak keluarga juga. Betul. Dan kemudian apabila terjadi salah tindakan polisi, pra-peradilan. Baik. Kesempatan itu langsung pra-peradilan ya. Iya. Ada koridornya Pak ya. Ada koridor. Baik, terima kasih banyak Pak Arianto dan juga Mbak Putri sudah bergabung sama kita pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, informasi dan juga perbincangan ini juga harus menutup jumpa kita kali ini. Akhir kata saya Kamalati Kusuma. Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.